Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik ya. Iya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Setelah Pilpres selesai, narasi di media sosial dipenuhi dengan pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024. Salah satu hal yang diperbincangkan publik adalah soal calon gubernur Jakarta. Menurut perkiraan banyak orang, Anies dikabarkan akan kembali berlaga dalam Pilkada Jakarta 2024. Meskipun Anies sendiri sampai saat ini belum memberikan pernyataan yang tegas. Menurutnya, dia masih fokus soal penghitungan suara Pilpres yang belum selesai. Tapi meski demikian, ada banyak pihak yang mencoba menduetkan Anies dengan Ahok. Mendengar wacana tersebut, Ahok dengan tegas menolak. Menurutnya, Anies bukan sosok negarawan. Dalam podcast Mary Riana, Ahok ditanya mengenai kesediaannya diduetkan dengan Anies. Tapi dalam podcast itu, Ahok kembali mengungkit luka lama yang disebabkan oleh pernyataan Anies Baswedan. Saat memenangkan pilkada, Anies membawa-bawa kata pribumi dalam pidato pertamanya itu. Bunyi pidato Anies itu adalah, "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan oleh pepatah Madura. Etek sia telur, ajam sengeremi. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami." Perlu diketahui, Anies terpilih sebagai gubernur DKI dengan membawa isu agama yang menyangkut nama Ahok. Karena Ahok sempat menyinggung soal pemimpin dalam surat Al-Maidah. Meskipun sebenarnya pernyataan itu netral, tapi oleh pendukung Anies sengaja dibuat propaganda bahwa Ahok menista agama. Pidato kemenangan Anies itu menunjukkan bahwa isu SARA tidak hanya digunakan saat proses pilkada. Bahkan ketika pilkada telah selesai, isu SARA tetap dimainkan. Pernyataan inilah yang menurut Ahok adalah tindakan memecah belah. Oleh karena itu, Ahok menganggap Anies bukan negarawan. Dan karena dia bukan negarawan, tidak pantas jika diduetkan dengan dirinya dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketika Anies dinyatakan menang dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu, Ahok secara langsung mengucapkan selamat kepadanya. Mestinya persaingan politik sudah selesai di sana. Tetapi pidato Anies masih saja berupaya menggarami luka. Selama ini Ahok dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tegas. Dia berulang kali menyatakan bahwa dia adalah orang Indonesia yang diakui oleh undang-undang. Meski tidak menyebut bahwa dirinya adalah seorang negarawan, tapi sikap seperti itu dapat dipahami sebagai sikap berjiwa besar dan suportif. Maka pernyataan Anies soal pribumi dan bukan pribumi itu menyakiti banyak orang yang telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Termasuk Ahok yang sudah legowo menerima kemenangan Anies atas dirinya dan memberikan ucapan selamat kepadanya.
Pilkada Jakarta 2024 kembali menjadi sentrum perbincangan masyarakat. Banyak nama mulai mencuat selain Ahok dan Anies. Ada nama politisi Nasdem Sahroni dan Ridwan Kamil. Dibanding beberapa nama yang beredar itu, nama Anies dianggap memiliki bobot yang lebih besar. Pasalnya, selain pernah menjadi gubernur Jakarta, Anies juga baru saja mencalonkan diri sebagai presiden. Harus diakui, nama Anies masih cukup memikat untuk kembali berlaga dalam Pilkada Jakarta 2024. Banyak yang menganggap itu menunjukkan bahwa Anies sedang turun derajat, mengingat medan pertarungan Anies sudah masuk ke tingkat nasional. Jika dia ikut bertarung dalam lingkup calon gubernur, itu sama saja dia menurunkan kelasnya. Potensi Anies untuk menang memang besar, tapi yang perlu diingat, dulu dalam Pilkada Jakarta 2017, Anies diuntungkan dengan politisasi SARA yang masif. Saat itu, masjid dijadikan pusat penggalangan massa. Sementara banyak pemilih Ahok yang diancam tidak akan disalatkan jika meninggal dunia. Propaganda semacam itu sangat efektif untuk membuat banyak orang ketakutan dan memilih untuk golput. Tapi Pilkada 2024 mungkin berbeda. Ahok kemungkinan tidak dapat lagi ikut berlaga karena terbentur peraturan. Jika para kandidat selain Ahok yang maju, maka dari beberapa nama yang beredar tidak memiliki celah SARA untuk diserang. Kondisi ini tentu tidak akan menguntungkan Anies, ditambah dengan prestasi Anies yang dianggap bermasalah ketika dia mengurus Jakarta. Hal itu akan menguntungkan kuda hitam. Seorang calon baru seperti Sahroni dan Ridwan Kamil memiliki peluang lebih besar untuk bisa meraih simpati publik. Karena sebagai seorang petahana, Anies memiliki celah untuk diserang terkait pencapaiannya saat memimpin Jakarta. Wacana yang ingin menduetkan Anies dengan Ahok sebagai pasangan cagup-cawagup dalam Pilkada Jakarta 2024 memang sulit untuk diwujudkan. Pertama, ada ganjalan undang-undang. Kedua, Ahok sudah terang-terangan menunjuk hidung Anies sebagai seorang yang bukan negarawan. Karena lawan dari negarawan adalah seorang oportunis. Orang-orang yang rela menggadaikan integritasnya demi kemenangan politik. Maka secara tidak langsung Anies bisa dianggap sebagai seorang oportunis yang menghalalkan segala cara. Mungkin harapannya jika wacana menduetkan Ahok dengan Anies itu bisa dibangun, luka lama terkait politisasi SARA yang digunakan dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu akan sirna. Sayangnya, stempel Anies sebagai bapak politisasi agama malah diperkuat dengan pernyataan Ahok bahwa Anies bukan seorang negarawan. Dengan kata lain, dia hanya seorang oportunis.